Mari kita simak baik-baik tentang keaslian nasab Balawi dengan data dan dalil yang jelas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Habib Rizik. Sihab pendapat, siapakah yang benar? Mari kita saksikan. Ahmad Muhajir, yaitu ayah atau orang tua dari Imam Ubaidillah. Nah, kemudian saya melakukan kanter menjawab secara ilmiah dan saya buat slide-nya. Nah, bisa dilihat yang saya kasih tanda itu slide-nya, di situ kelihatan itu. Terakhir saya buat ini tanggal 6 bulan 7 tahun 2015 jam 10:16 menit. Artinya kalau di komputer kan tercatat tuh kapan kita hatamkan itu tulisan. Jadi dari tahun 2015 persoalan itu sudah kita bahas lengkap dengan kitab-kitab rujukan, dan ini sudah direkam dulu oleh FVI TV. Dulu masih ada Front Pembela Islam. Saya bahas ini hampir 3 jam, 2 jam lebih kita bahas panjang lebar, dan saat ini masih ada di YouTube. Kalau anda buka di YouTube, tulis saja Habib Rizik strip eksistensi habaib. Nah, itu di YouTube keluar, kita bisa dengarkan, masih ada. Nah, karena itu begitu kemarin keluar ada serangan kepada Imam Ubaidillah, saya enggan untuk menjawabnya karena hanya mengulangi. Karena persoalannya nggak jauh berbeda, hampir sama. Saudara, kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya. Kenapa kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya? Karena waktu mereka menyerang bapak gagal. Jadi mereka bilang nih, Imam Ahmad Muhajir orang nggak dikenal, entah dari mana, datang ke Yaman ngaku-ngaku habaib. Nah, kemudian kita buktikan. Nah, ternyata ada data-data dari kitab tarikh Baghdad, saudara. Kemudian ada juga surat menyurat beliau yang masih sangat muda dengan Imam Tobari yang sudah sepuh. Nah, jadi surat-suratnya itu ada, sehingga membuktikan orang ini bukan fiktif. Itu dulu yang saya buktikan, ya ikhwan. Nah, karena mereka gagal, kali ini mereka coba cari tokoh mana nih yang bisa diserang, yang kalau berhasil maka seluruh habaib di Indonesia menjadi mantan habib. Jadi mantan habib, tujuannya begitu, saudara. Nah, maka itu kemarin saya dorong, saya punya menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas untuk menjawab dengan data-data yang saya sudah kumpulkan, ditambah dengan data-data baru yang dikumpulkan Habib Hanif, dan itu juga sudah dibuat rekaman. Hanya saja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Buya Qurtubi, saudara, semakin hari kelompok ini semakin kurang ajar, semakin adimul akhlak. Bukan qalil adab lagi, tapi adimul adab. Kalau qalil adab kurang ajar ya, tapi kalau adimul adab enggak punya adab, ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan kita tidak ketularan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena mereka saya lihat sudah kelewatan, maka itu kemarin saya beri gelar buat mereka, begal nasab. Nah, kenapa begal nasab? Karena selama ini ada pihak-pihak yang menyerang nasab habaib, cuman nyerang saja, nggak mengakui, sampai di situ saja, saudara. Tapi kali ini lebih parah nih, udah menyerang nasab habaib, nggak ngakuin dirinya ngaku sebagai habaib. Nah, parah udah ya, ini penyakitnya lebih parah. Maka itu tadi saya bilang dengan istilah begal nasab. Baik, saya tidak ingin membahas lagi soal eksistensi habaib, tapi ada beberapa bagian yang saya mau garis bawahi. Nah, jadi perhatikan di sini saya sudah saya buka dulu ini PowerPoint yang pernah saya gunakan di tahun 2015 di pengajian Markas Syariat Petamburan. Nah, di sini baru dibuka saat itu ya, ikhwan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini waktu itu saya berikan judul, benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat di halaman pertama saja, saya buka di sini. Mari kita simak baik-baik. Kita lihat nasab Ali Ba'adawi.
dengan coba data lihat dan dalil nasab yang jelas oleh Kiai Al-Ba'alawi. Haji Imaduddin Paling Utsman atas Al-Bantani Nabi dan kita Habib Muhammad Rizik, Sihab Sallallahu berpendapat, Alaihi Wasallam. siapakah Beliau yang punya benar? putri yang Mari bernama kita Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al Hasan, ada Al Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al Husain, bukan Al Hasan. Nah, Al Husain As-Sibt. As-Sibt itu saudara artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut hafidun. Nah, ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia, karena Nabi nggak punya anak laki. Dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal, beralih ke yang lain. Satu serangan gagal, beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam kutubul hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya kawan. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015 ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya kawan. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya. Dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dari Fatimatus Zahra ke Al Husain. Anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras, dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecamuk perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang ya ikhwan. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang, tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi, usianya sekitar 6-7 bulan. Saudara, di dalam kemah dia kehabisan susu ibunya sudah tidak keluar, air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai. Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara, karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an.
Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal. Nggak ada yang nggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, sudahlah, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammadul Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus adalah satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu Zaid keluar memimpin umat, dan Zaid juga mati terbunuh, ya ikhwah. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kazimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwah. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kazim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti mazhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul mazhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Uraid. Uraid itu nama desa, desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah, dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya ikhwah. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali, kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang, kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi Naqabatul Ashraf, menjadi pemimpin para ashraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu.
dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib, wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang lakab Nagibul Ashraf. Dia seorang Nagibul Ashraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir nggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramitoh. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramitoh. Qaramitoh itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramitoh ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya ikhwan. Dibawa oleh kelompok Qaramitoh. Nah, Qaramitoh nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramitoh itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara. Di mana-mana terjadi kekacauan, huru hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut, maka carilah Hadramaut, tinggal di sana, kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum ini apa namanya, Khawarij, saudara. Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama 1000-an Nabi pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahran, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, oh dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya, kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang, ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala, atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara, yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi, dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramaut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah.
Nah, jadi dulu mereka di Hadramut mereka yang kuasai. Kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwah. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Siapakah yang benar? Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015 ya ikhwah. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5 ya ikhwah. Nah, padahal Abdullah, Thayyib dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman. Jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap oh ini tazwir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah, baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi ya ikhwan. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini saudara. Makanya di situ ditulis Alwi Jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi saudara. Ya, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah saudara, putra Ubaidillah, dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad, Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada 2 tuh yang namanya Alwi saudara. Nah, kemudian yang berikutnya saudara ada lagi Ali Khalid Ghassam. Nah, Ali Khalid Ghassam ini saudara tinggal di Yaman. Beliau punya anak ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbad dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbad makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada magam Nabi Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya ikhwah. Nah, dari situ saudara ada 2 anak. Imam Muhammad Shahib Mirbad ada 2 anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib saudara yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi.
Mari kita simak baik-baik. Hampir tentang semua ada di keaslian Indonesia. nasab Ini marganya. Balawi 75 dengan luhurnya data dan dalil yang 75 jelas marga oleh ya, Kiai Pak. Haji Imaduddin Sementara dari Al-Bantani Ammul dan Faqih Habib Rizik, itu simak melahirkan pendapat tidak kurang dari 15 yang benar. leluhur Ba'alwi. Mari kita saksikan. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya, ikhwan. Nah, makanya kalau anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sohib Mirbad. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Bahwa Balawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan baginda Nabi, bahwa Habib Taufik Segaf itu bukan keturunan Nabi, bahwa Bahar Sumet itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan turun Nabi. Ini sudah qat'un, qat'an, taman, bila syakin wala raibin. Dari mana kesimpulan itu? Dari berbagai macam aspek. Pertama, dari aspek ilmu nasab. Tidak ada satupun kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam leluhur Balawi ini adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang menyatakan bahwa Muhammad Sohib Mirbad keturunan Nabi, ini tidak ada. Itu semua baru muncul pada tahun 895 Hijriah ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, yang di situ dia mengaku bahwa dia dan keluarganya merupakan keturunan Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, historik, dari historis itu dapat ditegaskan melalui kajian kitab-kitab sejarah yang ada sejak nama Ubed yang diasumsikan dia wafat tahun 383. Kita lihat di buku-buku sejarah di tahun itu, terus sampai ke 895 Hijriah, tidak ada buku sejarah satupun yang menyebut nama Ubed, kemudian nama Alwi, nama Muhammad, nama Alwi, nama Ali Qoli Qasam, Sohib Mirbad, Faqih Muqaddam. Semuanya adalah saksiyatul wahmiyah, adalah tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada dalam sejarah. Dia diciptakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada 895 Hijriah untuk menyambungkan nasabnya dengan Ahmad bin Isa yang ada di tahun 345 Hijriah. Karena ada turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah, dia ada di 895 Hijriah. Ini perlu ada nama-nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Maka diciptakanlah nama-nama mulai dari buyutnya. Kalau bapaknya ini masih ada. Bapaknya namanya Abu Bakar As-Sakran, ini terbukti sosok historis. Kemudian kakeknya namanya Abdurrahman As-Segaf, ini sosok historis dan itu terbukti ditulis oleh Al-Makrizi di dalam sebuah kitabnya bahwa dia sosok historis. Tetapi mulai dari bapaknya Abdurrahman As-Segaf yang namanya Maula Dawila,
kemudian Ali Alwi Muhammad Baqi Muqaddam, Ali Muhammad Sahib Mirbat, Ali Polikosam, Alwi Muhammad Alwi Ubed. Mari kita Ini simak adalah baik-baik sosok-sosok tentang yang keaslian wahmiyah, nasab Balawi sosok-sosok dengan yang data tidak dan pernah dalil yang jelas dilahirkan oleh oleh Kiai Haji manusia, Imaduddin kemudian Utsman nama ini Al-Bantani diciptakan dan Habib sebagai Rizik. Sihab pendapat, penyambung siapakah yang sulam benar? untuk Mari kita saksikan. nama alias Sakron bisa disambungkan dengan Ahmad bin Isa tanpa adanya referensi dari kitab-kitab sebelumnya, baik kitab nasab maupun kitab sejarah. Kemudian dari sisi DNA, ini keluarga-keluarga dari keluarga Nabi yang terverifikasi secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi yang hari ini ada, yaitu dari keturunan para raja-raja dari Bani Toba yang sejak abad ke-3 Hijriah, 280 Hijriah, secara lumintu mutawatir khalafan an khalafin sampai tahun 1996, ini keluarga ini selalu jadi raja di Yaman. Dari 280 Hijriah, keluarga Toba dari Ar-Rasi, dia menjadi pemimpin di Yaman, kemudian terus sampai ke tahun 1996 Hijriah, 1996 Masehi maksudnya, keturunan terakhirnya ini hidup, ini sudah tes DNA, dan tes DNA-nya J1. Artinya, pengakuan dia sebagai orang Arab itu terbukti, karena menurut para peneliti DNA, orang Arab ber-DNA J1. Kemudian keluarga dari Qatadah, pemimpin Syarif Mekah, itu 900 tahun dia secara lumintu leluhurnya itu menjadi para syarif-syarif di kota Mekah. Jadi pemimpin-pemimpin sampai 1924 ketika Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Saudi, Madinah, Taif, itu mereka keluarganya sekarang sudah tes DNA pun sama, sudah mempunyai haplogrup yang sama dengan Ar-Rasi yang ada di Yaman itu, tanpa kompromi karena masih sedulur, kemudian mempunyai kakek bersama 1300 tahun yang lalu, yaitu Sayyidina Ali. Sama-sama memiliki penanda genetik Sayyidina Ali J10500 dari keluarga Ar-Rasi. Kemudian keluarga yang ada di Mekah ini ketika tes DNA pun sama, dia mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500 itu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang ini sebagai turun Nabi, pengakuan orang ini turun Nabi, ini terverifikasi presisi karena memiliki leluhur bersama 1300 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari keluarga Husain yang ada di Mesir, dari keluarga Al-Qandil, itu keluarga ini secara turun-temurun berada di Mesir, menjadi keluarga kerajaan juga di Mesir sampai adanya demokratisasi di Mesir. Dia juga sudah tes DNA dan sama memiliki haplogrup yang sama J1 dengan penanda genetik Sayyidina Ali 10500 dan penanda genetik Sayyidina Husain. Kemudian keluarga yang ada di Irak, keluarga yang sekarang ini menjadi pemegang kunci makam Sayyidina Husain di Karbala, itu dia sudah tes DNA dan tes DNA-nya sama. Ini tanpa kompromi, orang-orang masing-masing melakukan tes DNA, tapi karena memiliki leluhur yang sama, kemudian haplogrupnya sama, haplogrup laki-lakinya itu. Jadi sudah dapat diidentifikasi secara ilmiah bahwa keluarga Nabi harus memiliki penanda genetik, satu penanda genetik orang Arab Ismaili yaitu J1. Dia harus mempunyai penanda genetik orang Quraisy JL859. Dia harus mempunyai penanda genetik keluarga Sayyidina Ali, karena keturunan Nabi melalui Fatimah harus berhaplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali, yaitu J10500. Lalu tiba-tiba Balawi yang ada di Indonesia dan di Yaman tes DNA. Sudah 180 orang tes DNA. Itu tes DNA-nya haplogrupnya G. Artinya apa haplogrup G ini?
kalau diurut dengan keluarga yang ada di Yaman dari Ar-Rasi, keluarga kerajaan Yaman di Ar-Rasi sana, kemudian keluarga Bani Qatadah yang ada di Mekah, juga yang ada di Mesir dari Bani Qandil, dan yang ada di Irak dari pemegang kunci daripada makam Sayyidina Husain. Kemudian ditambah keluarga Al-Muhanna yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik Sayyidina Ali. Ini orang Balawi ini kalau diurut ke atasnya, apakah dia memiliki kakek bersama 1300-an yang lalu? Tidak. Mereka akan menyatu dengan keluarga Nabi Muhammad itu nanti 45.000 tahun yang lalu. Jauh. Jadi kakek bersama yang paling dekat antara Rizik Syihab dengan Raja Yordan, dengan keluarga-keluarga Nabi yang asli, itu 50.000 tahun yang lalu, kurang lebih 45.000 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau sudah demikian, orang-orang yang masih mengakui hanya berbasis husnudzon itu bagaimana? Ya jelas haram hukumnya. Karena dzon itu bisa digunakan ketika belum ada bukti, belum ada bayyinah. La ibrata bil dhannil bayyin khata'uh, tidak bisa lagi dzon itu diambil kalau sudah jelas salahnya. Dan ini sudah jelas salahnya. Dan kalau Yai Syarif, Yai Abdul Mujib bertanya, sampai di mana di Indonesia ini? Saya memiliki basis data melalui survei dari beberapa lembaga survei yang sebenarnya ini bersifat survei internal. Itu ada yang sudah sampai 70% orang yang dulunya percaya. Ini hanya orang yang dulunya percaya sebagai Habib turun Nabi. Kalau yang dulunya nggak percaya kayak orang Muhammadiyah alias ini nggak dimasuk dalam survei. Orang yang dulunya percaya dari kaum Nahdliyin bahwa Habib itu dulu adalah turun Nabi, 70% sekarang sudah tidak percaya lagi. Kalau berbasis digital, jadi ada juga survei digital berbasis YouTube, Facebook, Twitter yang sekarang jadi X, Instagram, itu baru 63%. 63% orang yang menggunakan YouTube, Facebook dari dulu yang mereka itu percaya Habib Nabi, sekarang sudah 63% mereka tidak lagi percaya bahwa Habaib itu adalah turun Nabi. Itu margin errornya sekitar 2,5%. Margin error dari penelitian itu. Nah, lalu ada upaya-upaya pembelaan yang masif dari kaum Balawi dengan metode menjadikan mukibin sebagai basis mereka melawan kenyataan tidak percaya laginya masyarakat Indonesia terhadap mereka sebagai turun Nabi. Jadi yang 30%-an itu yang masih percaya dijadikan umpan di depan dengan tameng agar mereka tidak tersentuh. Jadi sekarang mereka seperti tidak lagi mau peduli dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, pada Suka, DKM NU dan lain sebagainya, yang terus memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam Indonesia bahwa Habaib ini bukan cucu Nabi. Tetapi dalam saat yang sama mereka menggunakan kibin-kibin ini sebagai peluru mereka untuk menghadapinya. Jadi nanti akan dibenturkan antara orang yang memberi pencerahan dari kita dengan para kibin-kibinnya itu. Jadi mereka sudah tidak mau lagi secara terang-terangan untuk mengkanter baik secara ilmiah maupun secara misalnya dengan sumpah serapah. Ini sudah tidak ada dari habaibnya langsung. Karena ada yang sumpah serapah bahkan sampai ada yang mubahalah langsung mati. Jadi mungkin jangan kita yang mati, kibin aja lah. Kalau kibin kan gak ada harganya, kata dia. Karena di dalam ajaran habaib itu, satu habaib ini yang bodoh
yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka, seperti dalam kitab Al-Manhajusawi karangan Zain bin Sumed. Ini orang yang masih hidup ada di Madinah. Saya hajar bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Siddi yang menyatakan bahwa habaib itu lebih mulia, yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, itu adalah kutipan palsu. Kutipannya tidak ada. Imam As-Sindi itu mengarang berbagai macam kitab hasiah kutubus sittah. Saya tantang, ada atau tidak, mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, seperti yang ada dalam kitabnya Balawi yang namanya kitab Al-Manhajusawi. Kemudian tentang Ibnu Hajar wa mimman rajjaha, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu. Anda berdusta kepada Ibnu Hajar. Anda berdusta terhadap atau atas nama Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar tidak ada perkataan semacam itu. Di dalam kitab Al-Manhajusawi itu dikatakan bahwa ia mengutipnya dari kitab Fatwa. Saya cari dalam kitab fatwa, dua Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab fatwa, dua-duanya tidak ada sebuah ibarat yang menyatakan satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, daripada 70 ulama. Yang ada justru sebaliknya. Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia daripada nasab, termasuk nasab Nabi Muhammad sekalipun. Kenapa? Di dalam kitab fatwa itu Ibnu Hajar mengatakan kalau ada anak ulama perempuan, kemudian ada seorang habib atau syarif itu dalam bahasanya itu yang melamar anak syarif ini bodoh, melamar anak kiai yang alim itu, maka itu tidak sepupu. Artinya Ibnu Hajar mengunggulkan perempuan anak orang alim lebih mulia daripada syarif ini. Syarifnya yang asli juga, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang asli saja, misalnya anak Raja Yordan, Raja Yordannya bodoh misalnya, karena pangkat dunia ini nggak diambil, nggak ada di dalam kafah. Bodoh dia nggak ngerti ilmu agama, melamar anak Yai Syarif yang cantik itu, nggak sepupu itu. Artinya nggak sepupu. Jika anak perempuan Yai Syarif ini tidak setuju, maka Yai Syarif nggak bisa memaksa. Itu tidak sepupu, itu artinya begitu. Nah, kalau Balawi ini, kalau orang yang menikahi syarifah, dia pengen dipanggilnya perempuannya syarifah, padahal bukan syarifah, habibah. Habibah aja itu dipermasalahkan, habibah aja kan, jangan pakai kaf, bil kaf la bil ha, kabibah. Kalau menikahi kabibah katanya itu akan dianggap berzina selamanya, dan dia bisa bertobat hanya jika bisa mengembalikan keperawanan. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena apa? Pangkatnya dia bukan anak camat-camat acan ditariknya. Nah, kalau bangsa Indonesia ini adalah keturunan para orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang yang punya integritas di masa lalu, bisa menyatukan Asia Tenggara dengan kerajaan Majapahit. Mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Keluarga Raja Yaman itu Al-Kathiri, yang ada di Indonesia ini Al-Kathiri itu keluarga raja, Al-Yafi'i itu keluarga raja-raja. Kalau Yamannya Yaman San'a itu Ar-Rasi, itu keluarga turunan Nabi asli. Nah, kalau yang ada di Hadramaut itu Al-Yafi'i dan Al-Kathiri, itulah turunan raja. Kalau Balawi camat saja bukan ditarik. Ini turunan Nabi bukan, turunan raja bukan, ulama juga, ternyata fiktif. Fakih Muqaddam tidak ada. Siapa orang yang bisa membawa sebuah dalil dari kitab sebelum abad 9 yang menyatakan Fakih Muqaddam pernah hidup dalam dunia, sampai sekarang tidak ada yang bisa untuk membawanya. Satu kitab sejarah, apalagi kitab nasab. Kitab sejarah pun nggak ada. Karena memang dia adalah saksun wahmiyah tuh, sosok yang fiktif, sama di Indonesia dengan Sangkuriang, sama dengan Malin Kundang di Sumatera Barat.
sosok yang diciptakan untuk dijadikan i'tibar bagi kita dalam menasihati anak gitu kan. Nah, lalu ada orang yang mengaku turunan maling kundang. Lalu ada orang yang mengaku turunan Sang Kuryang dari Dewi Sumbi, dan bapaknya namanya Tumang misalnya. Mari kita Nah, ini kan baik-baik tentang aneh gitu. keaslian nasab Balawi. Seperti orang India, Data itu dan ada yang jelas membuat sebuah oleh Kiai Haji Imaduddin cerita Utsman Al-Ghazali. Ramayana, Mahabharata, sosok namanya Arjuna, sosok namanya Duryodhana, kemudian ada orang mengaku sebagai keturunan. Nah, ternyata pas saya teliti secara ilmu sosio-antropologis, ternyata ini Balawi yang ada di Hadramaut ini berasal dari India. Dari Kaukasus, dia dulu mengaku keturunan Yahudi, keturunan dari Nabi Yakub. Katanya dari keturunan Ishak, Nabi Yakub yang ke-13. Sementara Nabi Yakub anaknya cuma 12. Nah, dia mengatakan dia anak ke-13. Masuklah agama Yahudi, dia membentuk sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Khazar. Dihajar oleh orang-orang Rus dan Mongol pada abad 10, kemudian menyebar di seluruh dunia. Di antaranya pergi ke India. Di India ada yang masuk agama Hindu. Itu suku Kalas atau suku Fasan. Nah, itu suku yang memasuki agama Hindu, dia mengaku turunan Duryodhana. Ada juga dari orang-orang Khazar itu di India yang kemudian dia tidak beragama, yaitu dia memilih animisme di sana. Nah, itu dia tetap mengaku keturunan Alexander Agung. Jadi dia di mana saja berada dalam komunitas apapun, maka dia akan mengakui nasab yang paling mulia di komunitas itu. Ketika ada yang masuk ke agama Islam, maka mereka mengaku sebagai keturunan orang mulia di agama Islam, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Isa itu punya anak, mereka juga akan ada yang masuk agama Kristen dan mengaku sebagai turunan Nabi Isa alaihissalam itu. Untungnya agama Kristen tidak ada Nabi Isa punya keturunan, sehingga sedikit dari mereka yang masuk agama Kristen, karena di sana mereka tidak akan bisa mengaku sebagai keturunan Nabi Isa. Walaupun sekarang ada kayak Taufik Segaf itu punya salah seorang keluarga namanya Thomas Asegaf, itu masuk agama Kristen. Ada itu dari keluarga Segaf itu yang keluar dari Islam dan masuk ke Kristen. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya juga mengatakan bahwa akadu an ajzima, aku hampir menetapkan bahwa tidak ada keturunan Nabi yang akan masuk agama lain selain agama Islam. Jadi mahdul kufri itu bagi turunan Nabi itu tidak ada. Yang kedua, turunan Nabi tidak mungkin berzina. Yang ketiga, turunan Nabi tidak mungkin sodomi. Sedangkan dari Balawi ini banyak, coba lihat di media online itu, yang berzina banyak, yang sodomi juga banyak, yang masuk Kristen juga banyak. Ada yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil marra. Tidak ada lagi jalan. Ainal mafar, aina tadhabun. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk berlari. Tidak ada lagi jalan mereka untuk berjalan kecuali hanya satu, mengaku, oke, kita bukan turun Nabi, tapi kita ingin diakui sebagai bangsa Indonesia. Kiai Syarif Rahmat pasti welcome, Ki Abdul Mujib pasti welcome, Ki Saifuddin Aman insya Allah menghentikan pembahasan tentang itu di dalam YouTube-nya. Kalau sampai mereka mengaku oke, kita sekarang mengaku bukan turun Nabi. Tapi kalau di antara kita ada yang soleh, tidak apa-apa kan, nanti akan sama-sama dengan kiai. Tidak apa-apa, tapi jangan mengaku lebih mulia daripada kiai, daripada ulama. Karena nahnu ashabul ilmi, ay ashabul qaul bi fadilatil ilmi, la ashabul qaul bi fadilatil nasab. Indana al-ilmu aqwa wa afdal minan nasab. Bahwa bagi kami ilmu itu lebih utama daripada nasab, walaupun kami juga menjaga nasab. Kami menjaga nasab.
Kami juga mengetahui keluarga-keluarga kami, tetapi tidak mengandalkan nasab dan tidak mengumpulkan nasab daripada ilmu. Siapa orang yang berilmu, walau bukan dari keluarga kami, walau kami tidak mengetahui dia keturunan siapa, kami tetap hormati dan muliakan dia, dan kami angkat dia melebihi keluarga kami yang kita tahu nasabnya. Kalau keluarga kami itu tidak punya ilmu, inilah yang harus dikembangkan, dan ini adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak boleh kiai-kiai itu dari manapun kiai, pondok pesantrennya ribuan, puluhan ribu, kemudian menjadikan nasab lebih mulia daripada ilmu. Buat apa Anda ngajarin ngaji ke santri-santri itu kalau Anda mengatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu? Toh tetap nanti santri Anda itu akan jadi mukibin yang dihinakan oleh orang-orang yang Anda yakini sebagai turun Nabi, padahal dia bukan turun Nabi. Jadi ajaran yang menyatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu adalah ajaran Dajjal yang akan menjadikan manusia itu tidak lagi menghormati sains, tidak lagi menghormati akal, tidak lagi menghormati ilmu pengetahuan. Tinggal nanti kita bikin aja sebuah rekayasa untuk kita juga menjadi orang yang mengaku nasab seperti itu. Satu generasi seperti Ali As-Sakran masih dia remang-remang, orang tidak percaya di Yaman itu. Dia berikan sebuah sejarah di dalam kitabnya itu, banyak orang yang hasud dengki tidak mempercayai nasab dia. Dia sendiri masih ragu nasabnya. Tapi ketika generasi kedua semakin kuat, generasi ketiga semakin kuat, karena generasi ketiga keempat tidak mengetahui keraguan daripada leluhurnya itu. Nah, nanti akan seperti itu, banyak orang-orang yang akan memalsukan nasab karena ada orang-orang pengusung, kiai-kiai yang mengusung bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Nah, jenderal tunduk pada orang yang tidak lulus SD, jenderal polisi tunduk kepada orang yang tidak lulus SD, nggak punya pangkat apa-apa, kopral aja bukan. Jenderal TNI ada karena dia ini ingin dekat dengan Nabi, ingin cinta dengan Nabi. Ada kiai-kiai agen-agen Dajjal yang mengakui nasab yang tidak terverifikasi secara ilmu nasab, tidak terverifikasi secara ilmu sejarah, tidak terverifikasi secara DNA, diyakini sebagai turun Nabi hanya lewat husnudzon. Ini agen Dajjal yang dengan dialah kemudian orang-orang jahat ini akan bisa menjalankan aksinya menipu umat Islam, baik umat Islam yang awam maupun umat Islam yang berpangkat. Karena umat Islam itu pangkatnya tinggi pun kalau dia ini rohaninya kuat, dia ingin dekat dengan Nabi. Oh, ada jalan yang lebih mudah, lebih gampang mendekati Nabi, yaitu menghormati keturunannya. Kebetulan ada orang yang mengaku turun Nabi. Lah, akhirnya dia punya uang berapapun dikasih, ya, dia punya proyek apapun dikasih. Dan ini yang akan terjadi, wahai para kiai-kiai yang saya muliakan, jika Anda berhusnudzon tanpa punya dalil apapun Anda, kemudian Anda berfatwa kepada santri-santri Anda bahwa tetap harus mencintai habaib, sementara habaib itu bukan cucu Nabi. Mana dalil Anda yang menyatakan habaib cucu Nabi? Kalau Anda punya dalil, keluarkan. Kalau Anda tidak berani untuk berdiskusi dengan Imaduddin Utsman Al-Bantani, sementara Anda masih mengatakan pada santri Anda bahwa habaib itu cucu Nabi, dan dengan itu santri Anda diwajibkan oleh Anda untuk menghormatinya, bagaimana tanggung jawab Anda ketika Anda bertemu dengan baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena secara ilmu DNA, ketika orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi sama-sama, DNA-nya beda-beda, haplogrupnya, ini menunjukkan bahwa Siti Fatimah punya suaminya dua. Ini berarti sama saja dengan menuduh Siti Fatimah Az-Zahra itu berselingkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena haplogrup itu, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia punya istri 2, 3, semuanya kalau laki-laki anaknya sama haplogrupnya J1 sampai hari ini. Kalau Rumel Abbas mengatakan selama belum ada DNA langsung dari tubuh Rasulullah, maka itu hanya bersifat dzon. Anda itu ngomong sebenarnya paham.
kita bisa mengetahui jaraknya bulan tanpa ngemeterin kita langsung, berarti itu hanya don. Tetapi kenapa don jaraknya bulan dengan bumi itu bisa diyakini secara presisi oleh para alim ulama, oleh para cendekiawan? Karena ada ilmunya. Jarak bumi dan bulan tidak ada yang meterin, tapi ada yang mengatakan sekian ribu kilometer. Nah, kalau otaknya Rumel Abbas ini yang ingin kita bawa, ingin kita ambil, maka selama belum memeterin dari bumi ke bulan, maka itu hanya bersifat don dan tidak wajib dipercaya. Dan Habib Rizik, Karena metodologi DNA itu, kalau hari ini ada orang 4 yang mengaku anak dari Kiai Syarif Rahmat atau ayahnya Kiai Syarif Rahmat yang sudah meninggal dunia, sementara Kiai Syarif Rahmat punya saudara, untuk mengetahui DNA ayah Kiai Syarif Rahmat itu tidak usah membongkar kuburan ayahanda daripada Kiai Syarif Rahmat, cukup ambil DNA Kiai Syarif Rahmat dan ketua MUI di Ciamis itu kakaknya Kiai Syarif Rahmat, diambil kemudian dicocokkan, oh sama ini misalnya J1, berarti haplogrupnya J1. Karena anak-anaknya yang diyakini secara sah sudah tes DNA. Begitu pula seterusnya ke atas, karena haplogrup itu tidak akan mengalami perubahan untuk satu masa tertentu. Dan para ahli nasab, para ahli genealogi, para ahli DNA, Nabi Ibrahim sampai sekarang belum mengalami mutasi perubahan haplogrup. Kalau orang yang mengaku itu Nabi Ibrahim pun dari orang-orang Yahudi asli dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, hari ini sama dengan keturunan Nabi Muhammad itu, haplogrupnya J1. Ada seorang profesor di BRIN, namanya Profesor Ari Kang, yang pernah diundang oleh Kiai Syarif Rahmat, dia sudah tes DNA, dia J1. Dia bukan turunan Arab, dia keturunan Jerman. Dia keturunan Yahudi dari Nabi Ishak alaihissalam. Haplogrupnya J1. Nah, kalau orang yang haplogrupnya J ngaku turun Nabi, orang haplogrupnya C ngaku turun Nabi, pasti di antara salah satunya ada yang palsu. Yang palsu siapa? Yang palsu G. Karena apa? Karena yang J1 ini milik orang-orang yang mengaku turun Nabi dari ilmu nasabnya terverifikasi. Keluarga Raja Mekah, Syarif Aun Rafiq, keluarga Raja di Madinah Al-Muhanna, keluarga di Toba-Toba, Ar-Rasi, Al-Qasim Ar-Rasi, Yahya Ar-Rasi, itu sampai 1996 dari 280 Hijriah. Turun-temurun jadi raja 1200 tahun atau 1000 berapa itu dari 280 Hijriah, 1200 tahun. Tidak ada putus dan tidak ada jeda keluarga mereka jadi raja. Dan raja itu berganti dari anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke adik, dari adik ke anak laki-laki, begitu aja. Tidak mungkin ada haplogrup yang keluar daripada itu. Maka kalau si G ini nggak ada ini yang G lain itu keluarga-keluarga, satu saja. Coba yang G lagi sebutkan siapa dari keluarga yang merupakan keluarga yang turun-temurun menjadi raja di Mekah, raja di Madinah, raja di Mesir, nggak ada. Nah, jadi para kiai-kiai kita ini yang masih memaksa kiai-kiai itu pada santrinya untuk mengakui nasab Balawi, ini dia akan berbahaya kalau ketemu Nabi besar Muhammad SAW dan ketemu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Malu dia nanti. Dia mengatakan Imaduddin Utsman, Kiai Syarif Rahmat, Kiai Abdul Mujib, Syaifuddin Aman itu sebagai pembenci kedurian Nabi. Ente yang benci durian Nabi yang asli. Yang benci durian Nabi itu adalah orang yang memasukkan bukan durian Nabi sebagai durian Nabi. Siapa itu? Ente yang percaya nasab Balawi yang terbukti bukan turunan Nabi, yang Anda mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Ini yang akan berbahaya. Dan masih ada waktu untuk bertobat. Nah, kalau dia belum bertobat sekarang, Anda aja tidak mau bertobat, tidak bosan, apalagi kami yang memberi pencerahan, kami juga tidak akan bosan. Ayo Anda laju kepada kesesatan Anda, kami akan laju kepada memberi pencerahan terhadap Anda selagi Allah masih memberikan waktu kepada kita semua, insya Allah. Karena apa? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang akan terus ada dakwah
dakwah Kiai Mubalik NU. NU ini Nusantara. Sebenarnya kenapa namanya DKM NU? Tak ada NU-nya karena kami mencintai NU sebenarnya. Kemudian mencintai Nusantara. Udah. Kalau DKM NU takut dimarahin kan sama PBNU. Kalau misalnya DKM Nahdlatul Ulama, kita takut dimarahin. Oh, bawa-bawa NU ya, kan gitu ya. Udah, kita pakai akronimnya Nusantara. DKM, dakwah Kiai Mubalik Nusantara. Dan kita udah bertahun-tahun memberikan pencerahan terhadap umat. Kita sudah berapa kali di sini rapat di rumah Kiai Syarif Rahman, rapat juga di pesantren Yusuf Mansur pernah yang ada di kota. Dan sudah banyak yang dilakukan, diantaranya hari ini kita rapat untuk bagaimana kita ikut serta dengan pemerintah dalam rangka menyadarkan saudara-saudara kita dari ketergantungan narkoba, memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran untuk bagaimana mengurai cara yang paling tepat agar banyak anak-anak kita yang tersadarkan dari narkoba. Nah, ini narkobanya secara fisik dengan narkoba sihir balawi itu mirip, yang sama-sama harus diberikan pencerahan agar semuanya dapat membebaskan diri dari ketergantungan. Jadi dua-duanya kayak nikotin, ada ini nikotin apa namanya yang membuat dia itu terus ketergantungan apa tuh kalau narkoba? Candunya kan. Nah, ini orang yang seperti ini, begini ya Syarif, ada haul Solo. Ada haul Solo, Kiai udah nggak percaya nasabnya, tapi dia masih haul Solo karena dia merasa bahwa selama ini Allah memberikan barokah, banyak duitnya, banyak santrinya, karena dari dulu dia haul Solo. Dia merasa bahwa karena haul Solo inilah dia banyak santrinya, banyak duitnya, padahal bisa jadi bukan karena itu. Karena ada amal baik dari dia dan Allah tahu bahwa dia sanggup untuk menerima amanah santri ini, amanah uang ini, maka Allah berikan itu. Karena kalau orang-orang soleh diberikan uang, diberikan apa itu karena Allah tahu dia mampu. Kalau orang tidak soleh, nggak mampu pun Allah kasih yang banyak agar dia semakin jauh daripada Allah. Ada calon gubernur, calon wakil gubernur di Jateng. Dia sebelum jadi haul Solo, setelah dia nyalon jadi wakil gubernur di Jateng, akhirnya dia merasa karena saya ikut haul Solo, saya jadi wakil gubernur. Padahal dia jadi wakil gubernur karena dia ngasih uang itu pada orang-orang supaya nyolok dia, bukan karena dia haul Solo itu. Nah, yang semacam ini candu. Ini akhus syirki, ini adiknya kesirikan atau bisa disebut syirkun khafiyun. Maka hal-hal yang semacam ini harus kita berikan terus pencerahan tauhid yang hebat, kemudian akhlak-akhlak wali songo, ajaran-ajaran wali songo kita kembalikan, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh budi pekerti, penuh kesantunan, rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah yang diajarkan. Islam wasatiyah itu bukan ajaran NU ANSI yang baru hadir hari ini, bukan ajarannya Kemenang. Islam wasatiyah moderatisme itu sudah ada sejak Wali Songo, bahkan sejak pertama kali para dai datang sebelum Wali Songo sudah melihat ini watak orang Jawa ini gagah perkasa. Dia memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Nggak bisa kalau kita ajak mereka untuk masuk Islam dalam pada saat yang sama kita ajak mereka meninggalkan kebudayaan Jawanya, kebudayaan Acehnya, kebudayaan Dayaknya, nggak bisa. Maka mereka melihat secara antropologis dan ruhiyah bahwa mengajak orang Jawa imannya saja, tapi agamanya kita biarkan selama tidak bertentangan dengan syariat yang universal, kita welcome dengan kebudayaannya. Makanya jadilah Islam di Indonesia Islam yang unik, Islam Nusantara dengan tipologi kekhasan yang khusus yang tidak dimiliki oleh Islam di dunia belahan dunia lainnya. Dan ini yang harus tetap kita jaga. PBNU mempunyai tugas itu. Jangan PBNU seperti sekarang ini malah menjadi
menjadikan warga NU sebagai mangsa daripada orang-orang yang berniat jelek terhadap umat Islam, mengaku cucu Nabi, mengambil uangnya, mengaku cucu Nabi, kemudian dia menakut-nakuti, kalau ente tidak ngasih uang sama aneh, ente santrinya hilang. Banyak itu kiai-kiai yang ngasih uang itu karena ditakuti. Sementara kiai itu, dia itu pengen punya teman untuk ngederas kitab. Dia takut ini kalau saya ngaji sendirian gitu, nanti nggak ada yang dengerin. Makanya dia pengen punya santri, bukan untuk gagah-gagahan, supaya ada yang nemenin kalau ngaji. Kalau istrinya aja, kadang istrinya kan marah-marah sama dia. Kalau dia lagi marah, kita nggak ngaji. Nah, karena itulah kiai takut. Akhirnya setelah kiai takut, memenuhi keinginan habaib yang dawir-dawir itu. Dan sekarang ini alhamdulillah ya, saya dapat laporan dari kiai-kiai di bawah, upaya-upaya dawir itu sudah 99% hilang. Betul. Alhamdulillah. Demikianlah. Itu kan intinya, hilangnya dawir itu nomor satu tuh. Mungkin hal-hal lain nanti kita akan terus usahakan. Mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwah. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwah. Nah, makanya kalau anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sohib Mirbad. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya wali songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Azmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada wali songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam, makanya keluarga mereka disebut Azmat Khan. Azmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya ikhwah. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya ikhwah. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Azmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun menurun, dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya ikhwah.
Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya ikhwan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai sarif ya ikhwan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan ya ikhwah. Jadi mereka itu bikin ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut pulau Jawa, maksudnya dari ujung kulon apa namanya Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia yang paling padat tuh Pulau Jawa ya, kawan. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa ya, kawan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya ya, kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa ya, kawan. Itu satu keluarga semua. Sarif Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongkol, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara? Yang Ba'alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara. Yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap pada Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hashim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya ya, ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab Asmat Khan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab Asmat Khan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsuz Zahirah. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari Asmat Khan. Kalau mereka Asmat Khan, berarti mereka Ba'alwi.
Kalau mereka Balwi, berarti mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini. Mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya ya kawan, di halaman 215. Perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja. Sebagian. 1 Abu Numan, 2 Az-Zahab, 3 Az-Zaid, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barum, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftain, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Ghumri, 17 Al-Ghusn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddar, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Hiy, kemudian 25 Al-Jazira, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi, Al-Qadat saudara, kemudian 31 Al-Qir'isyah ya, 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Masyhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugabir, 45 Al-Muhdar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyakh, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Gadri, 52 Al-Gutbat, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhilah, 56 Ar-Rawsan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B begitu. Jangan ntar As-Segaf protes ya, ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Jadi jangan protes dulu As-Segaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya kita taruh di hak ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambar, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdab, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba'umar, 78 Balghis, 79 Bilfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda ini. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Bin Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya kawan. Karena SS kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Bergandengan lah tuh bin Syihab dan bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'at, 92 Jamalul Lair, 93 Maulad Dawilah. Maulad Dawilah paling tua ini. Namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara, dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya kawan, ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi.
Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafaraj. Di Yaman udah nggak ada, ya kawan. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah, sekarang yang berikutnya, saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih setidaknya, saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ, yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar, ya ikhwan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1, Aidit. Aiditnya pakai D ya, bukan pakai T. Oleh Kiai Haji Aidit pakai T. Ada Aidit pakai dal. Beda tuh. Siapakah tahu bedanya gak? Aidit pakai T, PKI. Ya, Aidit pakai dal, Habaib. Jangan ketuker ya. Jangan ketuker, ntar jangan dibilang Habaib Aidit. Wah, tuh turunan Aidit semua tuh. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah, ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih, saudara. Al-Adilala, keturunan memang banyak di India, ya ikhwan. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj. Yang keempat Al-A'yun. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bid. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Azmatkan. Ternyata Azmatkan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 Bahasan, yang ke-15 Bahasin, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid, ya ikhwan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit, ya ikhwan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Iya, dari Inggris nih. Dipikir bangsa Smith ini, ya ikhwan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Smith itu satu pongkol tuh. Bin Smith, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Kan, satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Tohir, saudara. Nah, ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian namanya Hendra, saudara. Tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang bukan Tubagus ngaku Tubagus, ada orang bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo, ada orang bukan Asmat Kan ngaku Asmat Kan, ada orang bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, ada orang bukan Alatas ngaku Alatas, saudara, bukan Asegaf ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya, jadi bukan jadi kalau ada asmatkan yang palsu diserang, bukan asmatkannya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan asmatkan, mereka ngaku-ngaku sebagai asmatkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah. Tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin, kalau perlu nih itu bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun temurun, dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang
mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para wali songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab wali songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah. Oh saya dari Maulana Yusuf juga, sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi saudara, banyak yang mencuri nasab saudara. Nah dulu para habaib begitu juga sama saudara pada awal datang, cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya ya. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata ya ikhwan. Ada orang dia ngaku Al-Idrus dari dari Aceh. Satu kampung Al-Idrus semua, udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh ya ikhwan. Nah kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Al-Idrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu saudara. Enggak semua bisa melapor, enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos, mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah kadang-kadang kabar itu lambat ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua, tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa, saya bin A bin B bin C ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah Robito mesti buktiin betul gak dia anak si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah Anda boleh lihatlah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito, khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh. Bukan ditolak, bukan, perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki Al-Idrus Pacitan waktu itu pernah jadi masalah awal ya. Al-Idrus di daerah Pacitan awalnya nggak diakui, Robito nggak ngakui, Nakobatul Ashraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki di mana kubur kakeknya, di mana kubur datuknya, dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu, dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi baru diakui sebagai Al-Idrus ya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat saudara.
Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu, ya pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk mencah-mencah. Jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Syekh Kiai Haji Tubagus Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Kalau yang asli nggak pakai, yang palsu rame apa ya pada pakai. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsud Zahira ditahqiq daripada Sayyid Diya Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah cakep tuh. Udah nggak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya. Silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya, berarti saya ngakuin nggak tuh? Ngakuin. Sudah, saya tulis, saya akuin. Iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakui, nggak apa-apa, nggak usah bikin ribut, ya ikhwan. Nah, apalagi nasab Wali Songo diobok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, tahu gak kenapa sebabnya diobok-obok? Ayo, saya mau tanya, tahu gak kenapa sebabnya? Nah, mau tahu? Bulan depan ya. Ya, kan orang nanya, kenapa sih diobok-obok? Ada apa sih di sana? Mau tahu gak? Mau tahu? Bulan depan. Jangan sekarang diborong, udah jam 1, kita belum sholat zuhur ya. Cukup sekian. Bulan depan ada pertanyaan, kenapa sih nasab Wali Songo kok jadi diobok-obok? Udah bener-bener dibawi, maka diseret-seret ke yang lain. Nah, ini perlu dijawab tidak? Mau tahu? Betul? Insya Allah bulan depan.